Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi pengayaan, materi tambahan pada sesi ke-6, topik tujuan pembelajaran. Oke, langsung saja. Jadi nanti kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama adalah tujuan belajar. Tujuan belajar itu apa? Kemudian CPK itu apa? Kemudian evaluasi belajar kita sempat akan singgung karena evaluasi belajar nanti perlu di sesi ke-7 ya. Sesi ke-7 juga nanti akan perlu mengenai evaluasi belajar. Lalu ciri-ciri dan manfaat evaluasi belajar dalam penyuluhan. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar? Ya, tujuan belajar adalah di dalamnya ada yang namanya CPK, capaian pembelajaran khusus. Yaitu adalah suatu cara untuk menyatakan capaian belajar dalam bentuk perbuatan atau perilaku nyata yang harus dapat dilakukan. Jadi di dalam tujuan belajar itu ada namanya CPK. Apa CPK? Yaitu suatu cara untuk menyatakan capaian belajar dalam bentuk perbuatan atau perilaku nyata yang harus dapat dilakukan. Jadi istilahnya dapat dinilai, ya, dilakukan tidak hanya dalam pikiran saja, tapi harus dalam perbuatan atau perilaku. Itu namanya CPK. Lalu manfaat CPK itu apa? Sebagai arah pembelajaran menjadi jelas, ya. Jadi kalau tidak punya arah, nanti pembelajaran atau penyuluhan itu sendiri akan terombang-ambing, akan melebar sehingga tidak bisa dibatasi pada tujuan tertentu. Kemudian pembelajaran menjadi lebih efisien, ya tentu saja ya. Jadi tidak mengajarkan yang bukan pada kisi-kisinya, itu nanti akan memakan waktu lama juga. Oke. Selanjutnya evaluasi belajar. Nah, tadi juga disinggung tentang evaluasi belajar. Evaluasi belajar itu apa sih? Apa hubungannya dengan tujuan belajar tadi? Evaluasi belajar adalah alat untuk mengukur apakah proses belajar yang dilakukan berhasil dengan baik atau tidak dalam mencapai CPK. Ya, dalam mencapai CPK. Jadi, evaluasi belajar itu alat ukurnya. Yang standar untuk satuan diukurnya itu adalah CPK-nya. Mencapai CPK atau tidak mencapai CPK. Nah, CPK itu nanti kaitannya dengan tujuan belajar itu. Istilahnya CPK itu tujuan belajar lah gitu. Tapi sebenarnya tujuan belajar itu terdiri dari CPK tadi, beberapa CPK itu ya. Nah, itulah kaitannya nanti di sesi 7 itu juga nanti ada yang namanya evaluasi belajar. Ciri-ciri evaluasi belajar. Nah, ini untuk nanti mempersiapkan pada sesi ke-7. Evaluasi belajar itu berisi pertanyaan yang sesuai dengan CPK. Jadi kan evaluasi itu bisa berupa tes atau non tes ya. Jika tes itu biasanya pilihan ganda atau IC. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu harus sesuai dengan yang ada di CPK. Tidak boleh seorang guru atau seorang penyuluh itu melakukan suatu evaluasi itu tidak berlandaskan pada CPK. Tapi semaunya sendiri seperti itu tidak boleh, tapi harus berlandaskan CPK. Pelaksanaan sesudah kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran atau penyuluhannya. Jadi setelah kegiatan dulu baru dievaluasi. Jangan evaluasi dulu baru kegiatan. Nah, itu nanti ada sendiri. Jadi pelaksanaan kegiatan suatu unit dulu baru nanti dievaluasi sesuai dengan CPK-nya. Kemudian yang ketiga adalah dikenakan kepada seluruh peserta. Ya, seluruh peserta. Baik itu yang kemampuannya tinggi, menengah ataupun rendah, semuanya dikenakan.
Karena jika menyusun evaluasi harus keseluruhan bisa mencapai, baik itu dicapai oleh yang kemampuannya tinggi, baik itu dicapai oleh kemampuannya sedang, ataupun yang kemampuan rendah. Selain itu, juga harus memenuhi objektivitas, practicability, validity, reliability, dan discriminating. Ya, jadi objektif, harus practicability, harus valid, kemudian harus reliable, harus discriminating. Nah, manfaat evaluasi belajar itu adalah terutama dalam hal kepenyuluhan adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu penyuluhan. Jadi dianggap penyuluhan itu berhasil atau tidak itu kita bisa melihat dari evaluasinya. Evaluasinya itu mencapai CPK atau tidak mencapai CPK. Kalau mencapai CPK berarti dia berhasil. Kemudian yang kedua adalah petunjuk bagi penyuluh tentang penguasaan pihak yang disuruh terhadap CPK. Ya, jadi petunjuk bagi penyuluh ini perlakuan selanjutnya terhadap pihak yang disuruh atau petani dalam hal ini itu setelah dievaluasi, oh ternyata kemampuannya masih kurang sehingga perlu dilakukan suatu tindakan ulang. Nah, misalkan pemberian materi pengayaan atau sebagainya ya. Oke, itu saja kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.